Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Kali ini topik kita berbeda. Kita tidak akan menyelam ke dasar laut. Tidak pula menjelajahi planet dan galaksi atau membedah atom dan sel. Hari ini kita berada di bumi bersama manusia menyelami penderitaan mereka. Malam ini kita akan melakukan perjalanan sejarah. Malam kita bersama Mussolini dan Perang Dunia. Mussolini naik ke tampuk kekuasaan di Italia pada tahun 1922. Setelah bertahun-tahun kekacauan, pengangguran, dan gejolak sayap kiri komunis, ia mampu mengatasi pengangguran dan menciptakan ketertiban, tapi dengan teror. Ia membungkam semua suara berbeda dengan penjara, eksekusi, dan rasa takut. Ia mulai mengubah seluruh kehidupan di Italia menjadi militeristik, menjadikan semua orang bagian dari milisi. Ia mengejar impiannya membangun kembali kekaisaran Romawi dan menyebarkan peradaban. Ia mengutus Marsekal Rodolfo Graziani untuk menginvasi Libya. Perang di padang pasir Libya melawan para pejuang kemerdekaan berlangsung selama 10 tahun. Namun, yang disebarkan bukanlah peradaban, melainkan teror. Graziani, yang dijuluki tukang jagal Libya, menjatuhkan para pejuang Libya hidup-hidup dari pesawat. Kisah pahlawan Umar Mukhtar adalah salah satu dari kenyataan pahit ini. Pada Oktober 1935, Mussolini mengirim 500.000 tentara Italia bersenjata lengkap untuk menginvasi Ethiopia. Pasukan Italia melintasi perbatasan Ethiopia dan menyerang para pejuang lokal yang hanya terdiri dari kelompok bersenjata primitif. Perlawanan Ethiopia keras, namun sia-sia karena persenjataan mereka sangat minim. Mereka melempar batu ke arah tank. Untuk setiap tentara Italia yang gugur, puluhan orang Ethiopia tewas. Tumpukan mayat menumpuk di tanah dan lubang-lubang. Karena invasi berlangsung lambat, Mussolini menunjuk seorang algojo baru, Marsekal Pietro Badoglio. Tugasnya adalah mencapai Addis Ababa sebelum musim hujan. Langkah pertama Badoglio adalah melanggar konvensi Jenewa dengan menggunakan gas mustard yang mematikan. Ribuan warga Ethiopia tewas, bukan sekadar dibunuh, tapi dimusnahkan layaknya serangga dengan semprotan. Gas itu melarutkan daging, tulang, dan kulit. Siapapun yang terkena akan mati mengerikan. Yang selamat hanyalah mereka yang berada di pinggiran awan gas dan menderita luka bakar parah. Ketika Mussolini mengirim perintah tertulis untuk menggunakan gas beracun, Badoglio menjawab dengan 2 kata. Aku sudah melakukannya. Di selatan, Graziani, tukang jaga Libya, menerima perintah untuk membantu Badoglio. Graziani pun bergegas menuju Addis Ababa. Ia telah terlatih menggunakan gas beracun dan pelontar api selama 1 dekade. Kabar tentang penggunaan senjata kimia sampai ke pers Inggris. Mussolini marah besar dan memerintahkan Badoglio untuk menyapu bersih orang-orang asing itu. Lalu, Badoglio memerintahkan pengeboman rumah sakit Palang Merah Swedia, tenda-tenda di tengah padang. 29 orang tewas dan 50 terluka dalam pembantaian ini. Akhirnya, pada Mei Setian 1936, Badoglio memasuki Addis Ababa. Lonceng dibunyikan di Roma. Demonstrasi memenuhi lapangan dan jalan. Seruan untuk Il Duce menggema. Victor Emmanuel pun dinyatakan sebagai Raja Italia dan Ethiopia. Mereka mengira segalanya telah berakhir. Namun, pada 19 Februari, Setian 1937, Graziani mengadakan pesta di Istana Gubernur di Addis Ababa untuk merayakan ulang tahun Pangeran Napoli. Ia mengundang para pangeran Ethiopia, pengemis, tunanetra, cacat fisik, dan memberi mereka $2. Sebuah adegan koloni yang pongah dan menjijikkan. Tiba-tiba, 2 orang pejuang Eritrea melempar granat ke arah Graziani. Ia terluka dan dibawa ke rumah sakit. Lalu muncullah si pembantai kecil, Cortese, yang menembak secara brutal ke kerumunan menewaskan 300 orang, kebanyakan tunanetra, pengemis, dan cacat yang sama sekali tak terlibat. Setelah itu, tentara Italia menembaki siapa saja yang mereka lihat di jalanan Addis Ababa. Anak-anak, perempuan, orang tua, semuanya dibunuh. Rumah-rumah dibakar, biara-biara dihancurkan. 1 batalion pergi ke biara Debre Libanos dan membantai 450 rahib karena menduga para pejuang Eritrea bersembunyi di sana.
Menurut statistik Ethiopia, korban tewas mencapai 30.000. Secara keseluruhan, selama 6 bulan invasi dan pendudukan, korban di Ethiopia mencapai 700.000 jiwa. Ditambah 100.000 jiwa di Libya, totalnya 800.000 korban jiwa. Tidak ada kota di Addis Ababa yang tak digantung orang-orangnya di tiang gantungan. Tentara Italia memotong kepala korban, mengangkatnya dari rambut, dan berkata kepada temannya, "Foto aku." Invasi ini syarat dengan semangat rasisme dan superioritas kulit putih. Apa yang terjadi merupakan genosida, upaya pemusnahan satu ras oleh ras lain, seolah mereka bukan manusia, melainkan serangga. Di Yugoslavia muncul satu nama lagi, Mario Roatta, si tukang jagal. Pada tahun 1940, Italia dan Jerman menyerbu Yugoslavia. Dalam 10 hari, negara itu bertekuk lutut. Italia mengambil selatan, termasuk Montenegro. Apa yang mereka sebut penyebaran peradaban itu, ternyata hanya penggantian nama jalan, lapangan, kota, dan bahkan nama orang menjadi berbau Italia. Nama seperti Globovic harus diganti menjadi Kolombo, slogan mereka, kolonisasi dan romanisasi. Segalanya harus berbau Romawi. Roatta menghadapi lawan kuat, Tito. Tito mengorganisir rakyat Yugoslavia dan melawan. Roatta dijuluki si monster hitam. Ia membakar desa-desa, membunuh hewan ternak, menghancurkan hasil panen, menyebabkan kelaparan dan kematian. Ia membuka kamp konsentrasi terbesar di Rab dengan 40.000 tahanan. Mereka hidup di tenda-tenda kecil, tanpa makanan, hanya diberi setengah gelas air sehari dan segenggam kecil makaroni. Dalam waktu 15 hari, mereka mulai kurus, menderita TBC, dan mati karena dehidrasi. Ada lebih dari 300 kamp serupa. Setelah setiap serangan gerilyawan, tentara Italia akan mengumpulkan semua pria, kecuali yang di bawah 15 atau di atas 70, dan mengeksekusi mereka secara massal. Pembantaian terbesar terjadi di desa Podhum. Seluruh penduduk diangkut ke kamp kerja paksa di Italia. Mario Roatta juga memecah belah rakyat. Memprovokasi Kroasia, Katolik, melawan Serbia, Ortodoks. Dengan bantuan perwira Kroasia bernama Bauk, mereka membantai 500.000 orang Serbia. Inilah akar dari konflik yang kita baca hari ini, balas dendam setelah 50 tahun. Di Montenegro, muncul algojo keempat, Alessandro Pirwoli. Ia memerintahkan tentaranya untuk membenci, untuk membunuh, tanpa belas kasihan. Hasilnya, pembantaian yang dipimpin oleh Mussolini dan 1023 penjahat perang Italia. Namun dunia hanya berbicara tentang penjahat perang Nazi dan Holocaust. Seolah hanya satu tragedi yang boleh disebut. Penderitaan Yahudi, media, buku, siaran, semuanya dikuasai oleh Zionis. Seolah-olah tak ada korban lain di dunia ini selain Yahudi. Padahal ada 500.000 Yugoslavia, 700.000 Ethiopia, 100.000 Libya yang dilupakan sejarah. Mereka berkata, Islam disebarkan dengan pedang, namun tidak satu pun yang mampu menyebutkan pembantaian seperti ini dalam sejarah ekspansi Islam. Islam masuk ke India dan Asia Tengah lewat para pedagang, bukan perang. Islam tidak mengajarkan kekejaman seperti ini. Apa yang bisa dilakukan pedang? Hanya membunuh satu orang. Yang kita saksikan di sini adalah pembunuhan massal, kelaparan massal, penghancuran rumah dan manusia. Ada unit tentara Italia bernama Carabinieri yang bertugas menghancurkan segalanya. Mereka seperti bermain video game, membunuh tanpa rasa bersalah. Saat ditanya di usia 90 tahun, apakah mereka merasa bersalah? Mereka menjawab, tidak. Kami percaya kami menyebarkan peradaban. Itulah hasil cuci otak oleh propaganda fasis. Kini pertanyaannya, kemana semua penjahat ini? Mengapa tidak ada keadilan untuk mereka? Mengapa dunia hanya mengingat Hitler dan Nazi, seakan tak ada yang lain? Apakah ini kebetulan atau konspirasi untuk menghapus sejarah? Pertanyaan ini akan kita jawab di episode berikutnya. Kita akan membuka wajah buruk dari politik standar ganda dan melihat bagaimana dunia yang katanya maju, beradab, dan adil ternyata masih rasis
dan berpihak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.